Mendes, selamat datang di Hai Academy Talk, di mana tempat kita berbagi informasi terkait pendidikan dan juga dunia parenting. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait play-based learning atau biasanya disebut dengan belajar berbasis bermain untuk anak-anak preschool. Bersama salah satu teacher dari Hai Academy International Preschool, yaitu Miss Delia. Halo Miss Delia, Oke, halo Miss Rahmat. boleh dong perkenalan namanya dulu? Oke, jadi terima kasih ya Mas Rahmat sewaktunya. Perkenalkan, nama saya Miss Delia. Saya salah satu teacher di Sekolah High Academy International Preschool. Sekarang kita mungkin masuk ya kepada pembahasan pertama nih, Miss. Salah satunya itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan play-based learning untuk anak di preschool? Oke, jadi play-based learning ini metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini dimaksudkan sambil bermain ya. Kadang banyak orang mengartikan kalau mendengar play-based learning itu hanya bermain saja ya Mom and Dads. Padahal di play-based learning ini banyak sekali yang kita dapatkan. Jadi di play-based learning ini juga anak-anak bukan cuma untuk bermain, tetapi dia bisa juga belajar dan bisa menemui banyak hal di dalam itu. Contoh, setiap pengalaman anak kan mungkin beda-beda ya. Ada yang sudah terbiasa menggunakan play-based learning, kemudian ada yang terbiasa menggunakan metode yang lainnya. Cuman kalau untuk di play-based learning itu sendiri, itu kita fokuskan istilahnya itu belajar sambil bermain lah. Di dalam bermain terdapat juga pelajaran yang banyak bisa kita eksplorasi. Contoh nih, misal Mom and Dads, anak-anak bermain balok ya. Ini contoh sederhananya saja ya Miss Rahma. Ketika anak-anak itu bermain balok atau menyusun puzzle seperti itu. Jadi ada pembelajaran kalau kita sekilas lihat, oh anak-anak hanya bermain balok nih gitu. Tapi dengan metode play-based learning, di dalam itu, apa namanya ya, istilahnya ya, anak-anak tuh bukan cuman belajar, bukan cuman bermain ya misalnya, tetapi belajar. Contoh ya, saya kasih contoh, anak menyusun balok. Jadi di balok itu ada penyelesaian masalah, problem solving, bagaimana anak itu menyusun balok mungkin setinggi mungkin, atau menyusun balok dengan berbagai bentuk, kemudian anak juga bisa merasakan tekstur balok itu seperti apa. Itu kan kalau udah merasakan tekstur, itu bisa masuk ke pelajaran sensori kayak gitu. Oh, tekstur balok yang ini keras, kemudian juga ada berbentuk balok-balok yang lain, kayak gitu, ada berbentuk, persegi, kemudian ada juga berbentuk segitiga. Nah, itu di dalam semuanya itu terdapat pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya, seperti itu, Miss Rahma. Oh, wow, menarik banget ya soal play-based Mhm. learning ini. Nah, salah satu contoh kegiatan yang biasa dilakukan di Hai Academy apa sih, Miss? Kalau boleh tahu? Kalau kita biasanya banyak ya Miss Rahma, banyak. Salah satunya mungkin untuk, mom and dads, sensori kali ya? Kadang orang-orang itu kan pahamnya mungkin, didengar dalam nggak asing lagi ya kalau udah dengar sensori kayak gitu kan. Kalau sensori biasanya kita menggunakan seperti bermain, memilih sortir warna kayak gitu, kayak menggunakan pom-poms, terus sensori juga kita bisa mewarnai atau menggambar hal-hal yang sederhana saja gitu. Jadi kalau untuk mewarnai, menggambar itu sebenarnya sensori apa yang didapatkan kayak gitu. Anak juga bisa menggunakan tangan, kemudian bisa merasakan tekstur, "Oh ini tekstur krayon sama pensil warna itu berbeda loh ternyata," seperti itu. Nah kemudian kita juga ada bermain peran, dramatic play gitu. Jadi Mhm. anak-anak bisa merasakan ada anak yang bisa bermain peran sebagai guru, kemudian ada juga anak bisa bermain peran sebagai dokter. Jadi dia bisa tahu nih, "Oh ketika saya nanti menjadi guru seperti ini, ketika saya menjadi dokter seperti ini," kayak gitu. Jadi, masih banyak hal-hal yang lain yang terdapat yang kita gunakan metode play-based learning di dalam High Academy. Mungkin memang salah satunya itu, pada umumnya sensori ya. Jadi orang-orang mudah mengerti sensori hal dalam artian itu, ya udah kemampuan motorik kasar, bisa motorik halus, seperti itu. Oke. Mmm, Mungkin ini deh, Miss, banyak spekulatif di luar Mhm, itu kalau bermain itu tidak benar-benar belajar. Bagaimana menurut Miss Delia sebagai teacher? oke. Kalau mungkin ada juga yang orang tua, beberapa parents lah ya, saya Mhm. nggak bilang semua parents kalau di sini mengetahui play based learning itu sebagai bener-bener, itu kayak cuma bermain aja gitu, buktinya pelajarannya nggak ada gitu. Mhm. Seperti halnya yang tadi saya bilang ke Miss Rahma bahwa memang basicnya kita itu bermain, cuman di dalam itu semuanya merangkup semua pelajaran. Kayak contoh hal kecil aja deh, misal nih,
anak membuang sampah sembarangan, contoh ya, anak membuang Mhm. sampah sembarangan. Terus dalam anak mengambil sampah itu kemudian meletakkan ke dalam tong sampah, itu kan kita nggak kelihatan apakah anak bermain apa enggak ya, itu sebenarnya dia juga belajar, termasuk contoh hal yang kecil aja ya. Ini konteksnya kayak kita nggak usah ngomong play based learning dulu kayak gitu. Cuman kalau dalam hal-hal kecil itu sebenarnya anak sudah tahu, sudah dididik lah istilahnya dalam hal-hal yang kecil, pasti dia mengikuti mau metode pembelajaran apa saja, pasti dia ikuti, seperti itu. Mungkin apa aja sih, Miss, play based learning yang bisa dilakukan mom and dad nih di rumah, Miss? Sebenarnya nggak kalau untuk mainan itu nggak usah terlalu beli yang mahal-mahal sih, mom and dad. Contoh hal yang kecil aja deh, kalau kita punya plastik nih di rumah, kita juga bisa gunakan plastik, kayak gitu. Dari plastik itu kita bisa banyak banget, berkreasi, itu melalui boleh permainan sensori, kayak gitu. Kemudian, kalau mom and dad juga ada punya kardus nih, kardus juga di rumah gitu. Jadi nggak usah beli permainan atau mainan-mainan yang mahal, yang bermerek gitu. Karena kan memang tidak semua orang bisa gitu ya punya mainan yang lengkap. Jadi dari apa yang kita punya aja di rumah itu bisa dijadikan metode pembelajaran kayak gitu. Nah, terus kalau untuk plastik ya mungkin ya, Miss, terus kira-kira apa ya, plastik itu digunain untuk apa gitu ya? Kalau plastik sebenarnya banyak sih, misal nih kita mau sains juga bisa tuh, sains juga bisa dari plastik. Kemudian kalau sains itu misal contohnya kita bikin ikan. Nah, ikan itu bisa nih dibikin dari plastik, dikasih baking soda, kemudian dia 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 bisa mengembang, seperti itu kan. Jadi memang ada, eksperimen tersendirilah, Mhm. sensorinya kita dapat, sainsnya juga kita dapat, seperti itu. Wah, ternyata play based learning ini sangat menarik ya. Itu bisa juga dilakukan di rumah maupun juga di sekolah. Mhm. Play based learning ini juga bukan tentang bermain aja ya, Miss, ya. Iya Kita betul. juga, belajar dari pengalaman, melalui bermain tersebut, anak juga dapat mengembangkan kreativitas, Iya. kemampuan berpikir, kemudian berkomunikasi, juga kemandirian, serta rasa percaya diri. Mungkin terima kasih banyak Miss Delia atas penjelasannya hari Oke, ini. sama-sama Miss Rahma. Mungkin, sedikit kayak saya menyampaikan buat mom and dads di rumah. Jadi mom and dads jangan ragu kalau anak itu menggunakan metode belajar play based learning, karena di play based learning ini artinya itu anak itu bermain, tapi anak itu merasa bahwa banyak banget apa yang bisa didapatkan dari bermain tersebut. Salah satunya itu tadi yang sudah kita bahas, yang udah kita Mhm. banyak banget manfaat play based learning gitu. Jadi anak tidak hanya bermain asal-asalan, tapi memang mereka mendapatkan pengalaman yang bagus di dalam play based learning tersebut. Seperti itu. Oke. Mungkin juga terima kasih untuk Mom and Dad telah meluangkan waktu untuk mendengarkan High Academy Talk. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media High Academy International Press School di High Academy Official untuk mendapatkan informasi menarik seputar pendidikan dan juga dunia parenting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.